Prof. Ci, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya, argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke. Seorang profesor berpikir begitu dangkal dengan menyebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu karena Pak Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazahnya. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Ini video kalian tonton sampai dengan habis untuk kemudian kita menanggapi salah seorang profesor sosiolog pula dari Universitas Jakarta ya, atau Universitas Negeri Jakarta. Ibu Profesor Dr. Ci Julianti Hisham. Wow, beliau ini sosiolog, kritis sebenarnya. Tapi ada satu pemikiran yang menurutku agak bermasalah ketika beliau tampil di TV One, kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Dengan satu kalimat alasan bahwa gara-gara Pak Jokowi tidak pernah memperlihatkannya. Oke, kalau seperti itu, berarti orang yang tidak pernah memperlihatkan ijazahnya ke ruang publik, palsu. Ya tentu logikanya tidak seperti itu ya guys ya. Namun dalam kasuistik yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi, yang begitu lama, begitu panjang dramanya kesana kemari, sampai akhirnya banyak profesor, doktor yang menjadi korban, korban perspektif, korban penilaian, dan juga korban pendapat. Banyak yang kemudian tentu setuju bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli, ada yang ikut-ikutan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Nah menariknya, kalau Profesor Rias Rasyid yang kemarin-kemarin ya, kalau dia sebut bahwa itu palsu bukan sekedar karena Pak Jokowi tidak berani menunjukkan, karena dia confirm atas penelitian-penelitian dari para peneliti itu, Tiva, Roy, dan Rismond. Tapi kalau profesor ini agak unik. Alasannya hanya simple, bahwa kenapa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, yaitu tadi, karena beliau tidak berani menampilkan. Nah, profesor ini nampaknya a history. Anda tahu apa yang dimaksud dengan a history? Artinya tidak membaca sejarah kisruh tentang ijazahnya Pak Jokowi. Dan kalau kita anggap profesor ini netral ya, kita anggap saja benar-benar beliau tidak punya bias. Beliau tidak punya bias kognitif. Beliau tidak punya emosi dan problem identitas. Beliau tidak punya problem tribalism ya, dalam artian pribadi yang menyatakan bahwa kelompoknya yang paling benar, kelompok lain yang paling salah. Karena sering bergumul dengan kelompok yang merasa diri paling benar, maka yang lain itu tidak ada kebenaran. Nah, mudah-mudahan sang profesor tidak berada di wilayah ini. Dia tidak masuk di pendukung atau bukan pendukung Pak Jokowi, dan dia tidak masuk juga menjadi pendukung Tiva, Roy, dan Rismond serta teman-temannya, dan juga bukan berada di lini tertentu. Melainkan dia adalah orang yang independen, dia profesor, dia dosen mungkin, dan dipastikan dia adalah pribadi yang tidak mau terjebak dengan konflik yang ada. Kita berusaha dan menganggap sebisa mungkin bahwa benar-benar beliau adalah orang yang berpikir secara kritis, mandiri, tidak diintervensi oleh apapun, melainkan diintervensi oleh pikirannya sendiri, dimotori dan juga dimobilisasi oleh akalnya sendiri, sehingga benar-benar apa yang dia katakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, merupakan pendapatnya pribadi berdasarkan analisa-analisa yang dia lihat. Oke, katakanlah seobjektif itu sang profesor. Nah, sehingga itu aku akhirnya menilai Ibu Profesor ini nampaknya a history, tidak membaca secara totalitas kesejarahan peristiwa atau kisruh yang kemudian dimainkan oleh kelompok-kelompok untuk menjatuhkan Pak Jokowi dari problem ijazah. Menarik. Ada satu hal. Pertama, sang profesor akhirnya meragukan ya, sekali lagi meragukan putusan atau hasil yang didapatkan oleh kepolisian. Itu pasti. Jadi ketika ada orang yang meragukan ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli, tapi menyatakan itu palsu, berarti orang itu meragukan institusi yang berkaitan dengan penegak hukum. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya dan juga Lab 4 Bareskrim.
Itu sudah seperti itu guys. Karena kalau dia percaya kepada lembaga penegak hukum, maka dia pasti akan meyakini bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Kenapa? Kan bukankah Polda Metro Jaya sudah memastikan mereka yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, yang kemudian teriak-teriak, yang jauh sebelum mereka bilang mereka melakukan penelitian, ada bukti-bukti dari Polda Metro Jaya memastikan bahwa mereka langsung memastikan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Tangkap dan adili Pak Jokowi, singkirkan Jokowi dari negeri Republik Indonesia ini, usir Jokowi dan keluarganya. Informasi data-data inilah yang kemudian di-share oleh Pak Jokowi kepada penyidik. Di sana juga ada sebutan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu 1000%, ada yang bilang 100%, ada yang bilang 99%, bahkan ada yang bilang 11.000 triliun persen bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Nah, akhirnya Polda Metro Jaya memastikan mereka yang memfitnah, mereka yang menuduh itu masuk dalam kategori tersangka. Kalau tersangka berarti mereka melakukan perbuatan fitnah. Tidak benar. Kenapa? Karena ijazahnya Pak Jokowi setelah ditelusuri, baik perkuliahannya, sistem pendidikannya, termasuk juga lembar kertas ijazah asli itu yang diberikan kepada Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik, ternyata benar-benar Pak Jokowi alumni UGM, berdasarkan konfirmasi dari UGM itu sendiri, berdasarkan fakta-fakta sejarah, dan termasuk juga berdasarkan bukti ijazah asli itu. Maka Polda Metro Jaya menetapkan mereka berdelapan dan khususnya 3 orang itu adalah tersangka. Nah, berarti sang profesor tidak percaya kepada Polda Metro Jaya. Oke, jadi bukan cuma soal imbas dari pernyataan tidak percaya ijazah itu asli, bukan cuma sekedar percaya atau tidak percaya, tapi akhirnya sang profesor membuat satu keteguhan hati tidak percaya kepada Polri, terutama Polda Metro Jaya. Ya Bang Bil, wajar dong. Banyak juga rakyat yang nggak percaya sama polisi. Karena kebanyakan kasus-kasus yang kemudian muncul, itu semua ada kesalahan-kesalahan dari Polda Metro Jaya. Apalagi status tersangka kan bukan berarti seseorang sudah dengan benar melakukan perbuatan kesalahannya. Karena tersangka itu hanya dipastikan dengan 2 alat bukti, bla 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 bla. Oke, terserah. Apapun keyakinan orang, apapun perspektif orang tentang itu, intinya orang bisa menilai ijazah Pak Jokowi palsu, berarti sekaligus kita mau memastikan Polda Metro Jaya adalah orang yang salah mentersangkakan. Polda Metro Jaya tidak bisa dipercaya karena bisa saja Polda Metro Jaya bagian dari termul, bagian dari kaki tangannya Pak Jokowi. Oke, itu silakan, orang bisa menilai seperti itu. Tapi ingat ya, sekali lagi aku garis bawahi, sang profesor tidak hanya sekedar percaya atau tidak percaya kepada ijazahnya Pak Jokowi, melainkan dia juga akhirnya tidak percaya kepada lembaga penegak hukum kita. Lepas bahwa ada kontroversi atau ada sejarah yang membuktikan bahwa polisi juga salah, polisi juga keliru, atau polisi juga ada yang melakukan perbuatan-perbuatan unprosedural. Oke, yang kedua ya. Sekarang guys, kita harus kemudian menelisik pikiran sang profesor ini, sang sosiolog ini, yang menurutku juga ini orangnya fallacy dalam berpikir dan terlalu menyederhanakan masalah dan menyederhanakan situasi. Seolah-olah hanya dengan memperlihatkan ijazah itu, maka Pak Jokowi ijazahnya asli. Ya kan, ini juga lucu. Dia mungkin mau membandingkan ini dengan Asrul Sani. Oke guys, aku sebenarnya nggak mau terjebak dengan pembahasan ini yang terlalu berulang-ulang ya. Banyak sekali orang yang kemudian akhirnya terjebak dengan perspektif ini terus-terus. Diulang lagi, konten yang satu itu lagi Bang Bil. Ya oke, tapi kita tidak boleh menutup mata. Sang profesor sudah memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak menerima ijazah Pak Jokowi itu asli dan juga meyakini adalah palsu, maka orang ini ketika berbicara di ruang publik, dia akhirnya menghipnotis masyarakat awam dan masyarakat secara keseluruhan dengan identitasnya sebagai seorang profesor, akhirnya membuat kabur di ruang publik juga. Kelompok-kelompok yang meyakini ijazahnya Pak Jokowi itu palsu langsung bilang, lihat tuh, profesor, ya kan? Profesor saja memastikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Karena kalau asli seharusnya dia percaya diri gitu kan. Ini yang akhirnya sebenarnya ada sesat logika dan sesat pikir yang sedang dimainkan sang profesor. Ya kita mudah-mudahan hanya berpikir bahwa profesor ini tidak ada muatan politis lainnya. Dia benar-benar murni pandangan pribadinya. Sang bunda, ibu profesor yang kami hormati, ingat bahwa
Pak Jokowi dalam catatan sejarah pernah menunjukkan ijazahnya, baik itu lewat kepolisian dan pihak-pihak tertentu yang tentu kalian tidak akan pernah percaya. Tapi ingat, Pak Jokowi juga pernah memerintahkan kuasa hukumnya ketika dituntut oleh Egy Sujana untuk memperlihatkan ijazah itu, namun kuasa hukumlah yang melarang. Nah, sekarang Pak Jokowi juga sangat berkeinginan untuk memperlihatkannya, tapi agar memperlihatkan ini sahih, tidak hanya sekedar seperti Asrul Sani yang memperlihatkan seperti itu, maka Pak Jokowi mengambil langkah hukum, bukan sekadar memidanakan orang, tidak. Tapi barangkali dengan status atau hukum pidana inilah, maka ada dua hal yang kemudian membuat Pak Jokowi itu akhirnya bisa menjawab semua persoalan ini. Pertama, memastikan ijazahnya asli. Yang kedua adalah kembali memulihkan bahwa dia bukan pemalsu dokumen. Lewat mana? Sekarang sudah berproses. Ayo Bunda, kalau bisa sih tarik aja ucapan itu, ya kan? Supaya kemudian menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan kemudian akhirnya dengan cara seperti ini, Ibunda Profesor justru menerjunkan diri ke jurang yang akhirnya mendapat pandangan yang buruk dari publik yang 83% percaya dan meyakini serta menghormati Pak Joko Widodo. Tapi ingat, baik saya, Anda, sebaiknya kita hormati semua proses hukum ini. Kalau seandainya tidak ada proses hukum, ayo kita langsung saja beropini di ruang publik. Menurut saya asli kok, menurut kamu palsu kok, terserah. Tapi karena ini proses hukum, yuk kita tunggu proses pengadilannya nanti. Itu jauh lebih bijak ketika kemudian daripada kita mengambil satu kesimpulan bahwa ini asli atau palsu. Kayak kalau pendukung Pak Jokowi nggak usah ditanya lagi, pasti asli. Demikian juga para pembenci pasti akan mengatakan palsu. Tapi kalian yang cendikia, kalian adalah cendikiawan, kalian adalah pemikir, orang-orang yang seharusnya tidak terjebak pada posisi klaim benar salah, kalian yang posisinya akademisi, kalian yang katanya tokoh atau public figure, ya jauh lebih baik daripada mengatakan asli nanti diserang sama kelompok palsu, membilang palsu nanti diserang sama kelompok asli. Jauh lebih baik kalian tidak usah ikut dalam konteks memastikan sesuatu asli atau palsu. Sekali lagi, kecuali tidak ada problem hukum. Sekarang kan sudah ada proses berjalan di hukum. Beda kalau seandainya semua ini dalam konteks beropini, ya silahkan. Hargai saja sekarang sedang berjalan di hukum. Nggak bisa Bang Bil. Rakyat sebagian besar tidak percaya kepada hukum. Oke, kalau begitu marilah kita simak dan saksikan bersama-sama. Bukankah Bareskrim, bukankah Polda Metro Jaya begitu proporsional memberikan ruang sebebas-bebasnya para terlapor dan pelapor untuk kemudian menjadikan ini sebagai potret CCTV bersama? Tidak ada yang kemudian disembunyi-sembunyikan. Kalau menurut terlapor para tersangka bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini adalah sesuatu yang buruk, silahkan lakukan evaluasi bahwa semua terbuka ruang publik untuk kemudian menganalisanya. Bukankah sekarang juga ada tim reformasi Polri di mana di sana ada juga orang-orang yang kayaknya mendukung Siva, Roy dan Rismond. Ya kayak Prof. Jimli juga kadang-kadang sedikit mendukung Roy Suryo. Mahfud MD juga kayaknya arahnya juga ke sana. Kita tahu lah Mahfud MD kan juga cukup lama marah sama Pak Jokowi, ya kan. Walaupun di sana juga ada Pak Oto yang statusnya sebagai wakil menteri dan kemudian mendapat kesempatan sebagai bagian dari tim percepatan reformasi Polri. Itu aja menurut aku. Jadi Ibunda yang terhormat, please, perspektif Anda yang hanya menyederhanakan sesuatu hanya gara-gara Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah, maka itu kemudian disebut palsu, maka ini adalah kesesatan dan kesalahan berpikir Anda yang kemudian bisa merusak ruang publik kita. Kalau Anda bukan profesor sih kita ketawa ketiwi aja. Problemnya Anda profesor. Masa sekelas berpikir profesor sangat sempit itu sih? Kalau mungkin Anda membuat satu pernyataan dan elaborasi perspektif yang betul-betul kental, baru mungkin kita bisa merasionalisasikannya. Persoalannya cuma dengan satu kalimat. Karena Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan. Ini kan sangat celaka dalam berpikir. Sangat lucu dalam berpandangan. Jadi aku kira ini penting kemudian mendapat otokritik juga kepada sang bunda. Guys, kalian bisa menilai. Kalian juga bisa menganggap drama semua ini terus berkelindan. Kalian juga bisa menganggap sang profesor mungkin cuma salah berpikir. Atau mungkin Anda mendukung kepada sang profesor. Tapi mari yuk, kita rame-rame menyerahkan ini kepada Polda Metro Jaya. Saat ini
kita juga sedang berduka atas musibah yang terjadi di Sumatera dan juga Aceh. Mari kita doakan bersama-sama. Di tengah kita hiruk pikuk dengan banyak masalah, hiruk pikuk dengan kehidupan kita sehari-hari, mari tetap kita memberikan doa. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa meringankan tangan untuk memberikan bantuan, donasi kepada kerabat kita yang saat ini tertimpa musibah. Saya berharap kita semua tetap dewasa. Mungkin kita berbeda dalam berpandangan, mungkin Anda anti sama Pak Jokowi, mungkin saya dan juga sebagian teman sayang sama Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi. Sudah, itu hanya soal pilihan. Tapi dalam konteks bagaimana kemudian masalah ijazah ini, yuk kita serahkan saja kepada Polda Metro Jaya. Semuanya berjalan dengan baik. Yang paling utama di sini, kalau memang palsu, pasti semua akan terbongkar. Kalau asli, please tolong semua diterima. Karena yang namanya kebohongan tidak akan pernah cepat ketimbang dengan kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah terkejar oleh kebohongan. Sebaliknya, kebenaran akan tetap eksis dimanapun kita berada. Saya Bang Bil. Kita berjumpa di video berikutnya. Offside.